Halo brother-brother, kembali lagi di Life Bearer ID. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai penggunaan aerator untuk pemeliharaan ikan gapi ini penting nggak sih? Kemudian fungsinya aerator ini apa? Cara kerjanya bagaimana? Apakah aerator ini bisa benar-benar dengan ajaib menambah kadar oksigen yang ada di air? Kemudian tanda-tanda ikan yang kekurangan oksigen, yang membutuhkan asupan oksigen itu seperti apa sih? Nah, jadi di video kali ini kita akan berusaha membahas itu dengan sederhana tapi padat, jelas dan semoga bisa memberikan manfaat ya untuk teman-teman sekalian penghobi ikan hias ya khususnya. Nah, sebelum kita mulai kita akan lihat nih tanda-tandanya ikan yang kekurangan oksigen itu seperti apa. Tanda-tanda paling normal adalah ikan ini mengap-mengap di permukaan. Jadi mereka berusaha mengambil oksigen langsung dari udara yang ada di luar air. Nah, ini kalian bisa lihat, ini contohnya adalah ikan nila ya yang di video ini. Mereka ngumpul, kemudian mereka mengap-mengap di titik yang ada kucuran airnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan apa yang kita bahas ya. Kenapa kok ikan ini ngumpulnya di kucuran airnya kayak gitu. Padahal itu air bukan oksigen ya. Nah, oke kita akan masuk ke pembahasan dulu ya. Aerator itu apa sih? Nah, aerator ini atau kalau bahasa orang-orang Inggris nyebutnya itu air pump ya atau pompa udara. Itu adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk meniupkan udara ya, meniupkan udara ke dalam akuarium atau ke dalam air melalui selang yang ada di dalam akuarium. Nah, udara yang ditiupkan oleh pompa udara ini atau aerator ini nanti akan berupa gelembung-gelembung ya. Yang kalian lihat kalau di akuarium itu ada gelembung-gelembung udara yang muncul dari bawah terus ke atas, itu adalah gelembung udara yang dihasilkan oleh air pump, aerator ya. Nah, kemudian apakah benar sih gelembung ini itu adalah oksigen? Dan apakah benar gelembung ini, semakin banyak gelembung ini mempengaruhi juga ke tingkat oksigen? Nah, di sini tuh banyak orang yang apa ya, masih banyak yang salah kaprah, masih banyak yang salah paham. Jadi gini ya teman-teman, gelembung udara yang dihasilkan oleh aerator itu bukan oksigen murni ya, itu udara udara bebas aja, udara yang seperti kita hirup sehari-hari gitu kan. Nah, kemudian kok bisa apa namanya dari gelembung-gelembung ini menambahkan kadar oksigen terlarut atau dissolve oksigen yang ada di air. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan mekanisme penyerapan oksigen ya. Penyerapan oksigen oleh air itu nanti ada mekanismenya. Jadi kalau kita bicara fungsi, selain tadi aerator ini meniupkan udara ke dalam air, aerator ini juga menggerakkan air ya dengan adanya gelembung udara. Aerator ini menggerakkan apa ya? Mengaduk airnya dengan adanya gelembung udara tadi kan akhirnya menciptakan gelombang kan. Nah, itu mengaduk airnya, menggerakkan airnya. Nah, kemudian sebenarnya gimana sih air ini menyerap oksigen? Apakah benar dari gelembung udara atau dari cara yang bagaimana gitu kan? Jadi kalau kita bicara mekanisme penyerapan oksigen ya, penyerapan oksigen oleh air itu sebenarnya justru bukan dari gelembung udara yang dihasilkan oleh aerator, melainkan penyerapan oksigen oleh air itu terjadi ketika permukaan air ini bergerak. Nah, seperti kalau kalian lihat kan, aku menggerakkan jariku di air ini kan menciptakan suatu gelombang yang memecah tekanan ya, memecah tegangan permukaan air. Nah, disinilah terjadi pertukaran oksigen yang ada di air sebenarnya. Jadi fungsinya adalah sebenarnya tujuannya adalah yaitu tadi menggerakkan airnya sehingga tegangan permukaan air ini menjadi pecah sehingga terjadi pertukaran udara. Sebenarnya tidak menggunakan aerator pun tidak apa-apa kalau kalian menggunakan filter juga gitu ya. Tapi kalau ikan-ikan kecil seperti ikan gapi, cupang seperti itu nggak pakai aerator pun nggak masalah, nggak pakai filter pun nggak masalah gitu loh. Yang penting kita tahu cara pemeliharaannya, seperti dikasih tanaman air, kemudian populasi dengan tempatnya harus bagaimana kayak gitu ya.
Nah, em, kalau kita bicara apa ya, bicara kasarannya, kita bicara analoginya adalah aerator ini kalau buat manusia itu kayak kipas angin gitu loh. Misal kita dulu sekolah, dalam satu kelas itu ada 40 orang ya, ada 40 orang dalam satu ruangan. Itu kalau kipas angin atau AC nggak dinyalakan kan gerah ya, bakal pengap gitu. Nah, kita juga akan kesulitan bernafas kalau lingkungan ruangan itu pengap. Begitu juga dengan ikan. Di dalam akuarium, misalnya populasi ikannya terlalu padat dengan ukuran tubuh ikan yang gede, atau populasi yang terlalu padat tidak diimbangi dengan luas akuarium yang besar, otomatis kan eh, akuarium itu kalau di bahasa kita itu menjadi pengap ya, menjadi engap, susah bernafas. Nah, itu gunanya gunanya aerator itu seperti menggerakkan airnya. Kalau kita kan kipas angin menggerakkan udara supaya ada angin ya, supaya lebih sejuk. Nah, kalau di akuarium gunanya aerator itu sama, tapi bedanya di sini adalah tujuannya juga selain menggerakkan air ya, memecah tegangan permukaan air ini supaya terjadi perputaran oksigen, suplai oksigennya tercukupi kayak gitu. Jadi jangan salah kaprah lagi bahwasannya gelembung-gelembung udara yang dihasilkan oleh aerator itu bukan oksigen murni, itu ada udara bebas yang kita hirup sehari-hari aja. Kalau misalnya masih ngeyel bahwasanya itu adalah oksigen murni, ya kenapa orang yang dulu kena COVID-19 bengek segala macem, kenapa nggak kalian eh, sundutkan aerator di hidungnya kalau misalnya itu oksigen murni? Nyatanya kan itu hanya udara bebas aja. Jadi aerator ini ibaratnya kayak kipas angin lah kalau di manusia. Nah, kemudian kita akan masuk pembahasan eh, terkait dengan penggunaan aerator untuk ikan gapi ya. Sebenarnya ya eh bisa, boleh tidak memakai, boleh pakai, itu bebas tergantung penilaian masing-masing ya. Tapi kalau di sini aku nggak pakai sih. Jadi kalau kalian memang tidak ingin pakai aerator, yang pertama ya eh, jumlah populasi ikan dalam satu akuarium harus kalian perhatikan gitu, jangan sampai terlalu padat supaya ikannya juga nggak kekurangan oksigen, nggak pengap ya. Kalau di penghobi gapi sendiri, aeratornya kan juga difungsikan sebagai filter ya, disambungkan dengan sponge filter atau semi undergravel filter gitu kan. Jadi aeratornya selain menggerakkan permukaan airnya juga digunakan untuk menggerakkan atau mengoperasikan filter yang ada di akuarium atau di tank gapinya ya. Kayak gitu sih. Jadi ya kayak gitu, jadi jangan sampai ada salah kaprah lagi terkait dengan aerator ya. Sebenarnya ya penting nggak penting sih, tergantung dengan kondisi ikan di tank kalian. Kalau di aku gini kan paling mentok satu satu kontainer ini isinya nggak sampai 20 ekor, kemudian aku pakai tanaman air dan segala macem. Ya ini masih aman sih kalau kayak gini. Toh juga ikannya tidak ada yang mengap-mengap ya. Jadi kalau aku gerakkan jari-jari gini ya, jerak, apa menggoyangkan airnya, ini adalah respon makan ya, feeding respon dari ikan-ikan tersebut. Berenangnya pun masih lincah-lincah dan alhamdulillah sehat-sehat ya. Jadi gitu sih. Sebenarnya pelihara gapi ini simple banget temen-temen. Jangan dibikin repot ya. Pelihara gapi itu simple, yang penting kita tahu kondisi airnya, kemudian kita tahu cara cara merawatnya, kemudian kebutuhan dari ikan gapi ini seperti apa. Ya insya Allah nanti ikan gapimu sehat-sehat aja walafiat gitu loh. Ya wes segitu aja lah penjelasan singkat. Barangkali nanti ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.